Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah kamu masih tidak percaya? Baiklah kalau begitu, lihatlah sendiri, ucap Lin Tian sambil melemparkan sesuatu kepada tetua ke-8. Saat tetua ke-8 merasakan benda yang dilemparkan Lin Tian, dia segera menutup matanya, lalu bayangan yang terjadi beberapa hari lalu pun terlintas di kepalanya. Saat dia melihat semua yang terjadi itu, wajahnya berubah menjadi sangat jelek, dan tanpa disengaja dia menghancurkan benda yang diberikan Lin Tian. Orang seperti ini memang hama di pavilionku. Aku minta maaf kepadamu dan juga kepada Raja Ling. Percayalah, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini, ucap tetua ke-8 dengan tulus. Karena hal yang paling dia benci adalah orang yang membohongi dia, dan orang yang menggunakan nama pavilionnya untuk berbuat licik. Tidak masalah tetua ke-8, karena yang penting masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, balas Ling Jun dengan nada lembut dan hormat. Dia tahu kalau bukan karena Lin Tian, mungkin saja tidak akan terjadi hal seperti ini. Dia sekarang mengerti bahwa, kalau Lin Tian ini bahkan lebih cerdas dari apa yang dia pikirkan. Bahkan Lin Tian bisa membedakan, di mana tempat dia harus bersikap rendah hati, kejam, dan dingin terhadap orang lain. Oh, itu tidak masalah. Jujur saja, jika bukan karena dia dari pavilionmu, mungkin dia sudah mati dari beberapa hari yang lalu, ucap Lin Tian yang tidak peduli dengan ekspresi wajah tetua ke-8. Tetua ke-8 tentu saja tahu, tapi alasan kenapa Lin Tian melepaskan Master Wei, itu sebenarnya bukan karena pavilionnya. Akan tetapi, dia ingin semua para petinggi pavilion sadar bahwa, kalau masih ada Master Alkemis mereka yang bersikap kejam, dan juga tidak berhati nurani terhadap orang lain ataupun yang lebih lemah dari mereka. Sifat pemuda yang seperti inilah yang dibutuhkan pavilion mereka. Jadi, tetua ke-8 memikirkan bagaimanapun caranya, dia harus memasukkan Lin Tian ke dalam pavilion alkemisnya. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu untuk menyelesaikan hal itu. Besok aku pasti akan mengunjungi Anda lagi Raja Ling, ucap tetua ke-8 dengan sopan. Dia ingin menyelesaikan hama yang ada di pavilion cabangnya ini, dan setelah itu berbicara dengan Lin Tian. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menyembuhkan bibi dulu, balas Lin Tian yang akan berbalik bersama dengan Ling Suer. Tunggu sebentar, ucap tetua ke-8 dan menghentikan Lin Tian. Ada apa lagi? Tanya Lin Tian dengan aneh. Tetua ke-8 terlihat agak malu, tapi dengan berani mengatakan apakah dirinya bisa melihat penyakit King Yu, dan kenapa Lin Tian perlu membuat pil kaisar hanya untuk menyembuhkan King Yu. Bagaimana Paman Suer? Tanya Lin Tian. Dia tidak bisa membuat keputusan seperti itu, jadi dia ingin menanyakan langsung kepada Ling Jun dan Ling Suer. Jika tetua ke-8 juga ingin memeriksa istriku, baiklah, kami besok akan menunggu Anda, karena sekarang keadaan istriku masih baik-baik saja bukan? Tanya Ling Jun. Lin Tian pun mengangguk, memang benar King Yu masih baik-baik saja sekarang, karena memang pilnya masih melindungi tubuh King Yu. Walau sudah melemah, itu dikarenakan banyak racun serta kuatnya racun yang baru muncul di tubuh King Yu. Terima kasih. Percayalah, aku akan menyelesaikan masalah ini sekarang, dan besok aku akan ke sini lagi untuk belajar dari Munak, ucap tetua ke-8. Lin Tian hanya mengangguk kepada tetua ke-8. Setelah itu, tetua ke-8 segera pamit, dan pergi dari sana meninggalkan Lin Tian dan para petinggi kerajaan Ling, tapi wajahnya masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana Paman? Menarik bukan? Tanya Lin Tian dengan tersenyum setelah melihat tetua ke-8 pergi. Mendengar pertanyaan itu, Ling Jun menggelengkan kepalanya.
Dia tentu saja mengerti maksud Lin Tian ini, tapi para petinggi kerajaan masih bengong dan tidak mengerti, sebenarnya apa yang dimaksud dari kata-kata Lin Tian ini. Nak, kamu terlalu kejam. Mungkin setelah ini, Master Wei dan adik iparku akan sangat menderita. Master Wei mungkin saja akan dibunuh oleh tetua ke-8, sedangkan adik iparku kemungkinan besar akan dilarang oleh Paviliun Alkemis, atau mungkin bisa saja kultivasinya dihancurkan, ucap Ling Jun dengan nafas berat. Hahaha, sebenarnya aku juga tidak menyangka, kalau yang datang adalah tetua ke-8-nya secara langsung. Mungkin itu adalah nasib sial kedua orang bodoh itu, ucap Lin Tian dengan tidak peduli. Wajah Ling Xuer sudah menjadi agak berat, karena dia berpikir kalau dirinya sudah mengerti tentang Lin Tian. Tetapi dia salah, karena masih banyak hal yang belum dia ketahui tentang Lin Tian. Sedangkan para petinggi kerajaan Ling yang mendengar penjelasan Ling Jun, mereka semua sudah berkeringat dingin. Itu sudah jelas, mereka tidak menyangka kalau pemuda ini sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Dan bahkan, dia benar-benar sudah mulai merencanakan hal ini, itu sejak pertama kali dia bertemu dengan dua orang bodoh yang dimaskut itu. Sungguh pemuda yang sulit ditebak, ucap semua petinggi di dalam hati mereka masing-masing. Mereka juga memutuskan untuk tidak membuat masalah dengan Lin Tian, dan mereka juga akan pulang ke keluarga mereka untuk mengingatkan semua keturunan, dan bahkan para petinggi di keluarga mereka agar tidak membuat masalah di kerajaan. Karena jika masalah sekecil ataupun sebesar apapun terjadi, jika Lin Tian turun tangan, bahkan mereka tidak akan mengetahui bagaimana mereka akan mati di saat itu. Jangan terlalu difikirkan, jadilah dirimu yang biasanya. Lalu setelah semuanya menjadi tenang, maka aku akan memberitahu semuanya tentang diriku padamu, dan kamu juga boleh menanyakan apapun kepadaku, ucap Lin Tian yang mengetahui apa yang membuat Ling Xuer menjadi agak murung. Ling Xuer mengangguk setuju dengan yang dikatakan Lin Tian. Dia memang sangat ingin mengetahui semua tentang Lin Tian, jadi setelah mendengar janji Lin Tian, dia menjadi senang kembali dan tidak memikirkan masalah itu lagi. Akhirnya para petinggi memberi hormat kepada Ling Jun dan Ling Xuer, lalu mereka juga meminta maaf sebelumnya, karena mereka berpikir jelek terhadap dirinya. Lin Tian tersenyum, dan tidak terlalu mempedulikan apa yang mereka pikirkan. Dia hanya mengingatkan, jangan ada yang mengatakan apa yang terjadi di sini keluar. Karena jika tidak, dia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan keluarga bangsawan kerajaan Ling. Semua petinggi itu berjanji kepada Lin Tian dengan sungguh-sungguh, dan Lin Tian mengangguk lalu mengizinkan mereka pergi dari tempat itu. Nak, sepertinya kamu telah membuat hal bagus dengan hanya sekali dayung, ternyata 2 pulau dengan mudah kamu lewati, ucap Ling Jun dengan senyum yang hangat. Lin Tian tidak peduli dengan itu, dan dia hanya tersenyum. Lalu, mereka baru pergi dari goa yang telah hancur itu, dan menuju ke tempat King Yu berada. Dengan senang hati, King Yu menerima menantunya itu. Dan bahkan, dia langsung membuatkan teh untuk Lin Tian. Setelah duduk bersama, mereka berdua telah membuat Ling Jun hanya bisa mendesah berat. Karena dia melihat Lin Tian dituangkan teh langsung oleh istrinya, sedangkan dia seperti orang yang tidak pernah dianggap ada. Sepertinya istriku sangat menyukai Lin Tian. Tapi itu tidak masalah sih, ucap Ling Jun dengan tersenyum, sambil menyicipi teh yang telah dia tuang sendiri. Cerita berpindah di Paviliun Alkemis. Berani sekali kalian menipuku, teriak tetua ke-8 dengan marah, sambil memandang bibi Ling Xuer dan Master Wei. Mereka tidak mengetahui, kok bisa tetua ke-8 yang tadinya ingin menghukum Lin Tian, tapi kini malah berbalik dan membenci mereka. Aku tidak menipu Anda tetua ke-8,
Memang benar kalau pemuda itu mengatakan hal seperti itu kemarin, balas Master Wei dengan gugup. Benar sekali, aku juga ada di sana. Memang benar, pemuda itu telah menjelekkan paviliun alkemis tetua, sambung Bibi Ling Suer, yang mencoba untuk membuat tetua ke-8 membenci Lin Tian. Tetua ke-8 memandang kedua orang ini yang masih berbohong kepada mereka. Jika memang benar apa yang dikatakan mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Tetap yang menjadi masalah bagi keduanya adalah, mereka telah menyinggung seorang alkemis master tingkat kaisar, dan bahkan bukan hanya seorang alkemis tingkat kaisar biasa. Pemuda itu bahkan lebih hebat dari dirinya, dan bahkan dua tetua di atasnya, karena mereka hanya berada di alkemis master tingkat kaisar kelas menengah. Lalu, hal yang membuat kedua orang ini baik benar ataupun salah, jika perkataan mereka sekali saja menyinggung Master Alkemis tingkat Kaisar, itu hanya ada dua pilihan bagi mereka. Yaitu bunuh diri, atau mati dibunuh oleh para Alkemis Master lainnya. Itu karena, seseorang Kaisar Alkemis sangat dihormati di seluruh kalangan Alkemus Master di dunia dewa. Kalian masih berani berbohong kepadaku? Apakah kalian sudah bosan melihat matahari terbenam? Tanya tetua ke-8 dengan wajah yang sangat membenci keduanya. Melihat betapa bencinya tetua ke-8 kepada mereka, baik Master Wei maupun Bibi Ling Suer, mereka berdua sudah sangat ketakutan. Karena mereka tahu, kalau tetua ke-8 telah mengetahui semua kebohongan mereka. Tetapi meskipun mereka berbohong, mereka pasti tidak akan dibenci sampai seperti ini. Karena mereka tahu bahwa, kalau tetua ke-8 tidak akan membiarkan orang lain menghina paviliun alkemis meskipun hanya sedikit. Yang tidak diketahui mereka adalah, ternyata Lin Tian seorang kaisar pil tingkat tinggi. Bahkan jika ada tetua ke-6 maupun ke-7 ada di sini, mereka harus menghormati Lin Tian meskipun dia seorang junior. Dengan statusnya sebagai kaisar pil tingkat tinggi, itu sudah membuat dirinya sejajar dengan para tetua di paviliun mereka. Bahkan jika dia tidak menghukum keduanya, maka dengan satu kata dari Lin Tian yang keluar dari mulutnya, itu bisa membuat mereka berdua mati tanpa menyadari apa yang terjadi. Tidak ada ampun bagi kalian. Kamu, wanita busuk. Aku akan melarangmu dari paviliun alkemis kami. Ucap tetua ke-8. Dengan dilarangnya dia, Bibi Ling Suer sadar kalau dia tidak akan dapat meminta bantuan apapun kepada paviliun alkemis. Meskipun dia menjual tubuhnya sekalipun kepada penguasa di dunia dewa, dia tetap saja tidak akan diterima. Melihat nasibnya seperti itu, rasa benci muncul di hati Bibi Ling Suer. Tapi tetua ke-8 tidak peduli dengan wajah Bibi Ling Suer itu. Jika dia tahu yang baik, maka dia tidak akan memprovokasi Lin Tian lagi. Tetapi jika tidak, mungkin saat itulah kematiannya akan menjemputnya. Dan kamu, hanya ada kematian untukmu, ucap tetua ke-8. Mendengar hal itu, Master Wei bersujud meminta ampun agar nyawanya bisa dilepaskan. Dan dia juga berjanji, untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi kepada orang lain. Tentu saja tetua ke-8 tidak peduli, dan dia sudah memeriksa semua hal buruk yang dilakukan oleh Master Wei selama ini. Itu seperti yang dikatakan Lin Tian padanya, kalau paviliun alkemis yang dia banggakan itu, ternyata telah banyak membuat orang lain menderita karena sifat sombong mereka sendiri. Wush! Crot! Kepala Master Wei jatuh dari lehernya. Dia dibunuh oleh penjaga tetua ke-8, yang selalu mengikutinya dari balik bayangan. Tentu Lin Tian mengetahui keberadaan orang tersebut, karena dia hanya berada di tahap puncak alam kaisar. Tuan, bagaimana dengan wanita ini? Tanya pria yang menggunakan topeng. Buang keluar, aku tidak ingin melihatnya lagi. Dan untuk mayat orang ini, berikan saja pada biantang buas, dan biarkan saja menjadi makanan bagi mereka. Ucap tetua ke-8 dengan wajah jijik.
Siap, ucap pria itu mematuhi perintah tetua ke-8. Lalu, setelah memberi perintah, tetua ke-8 keluar dari tempat itu. Dia berencana menginformasikan tentang Lin Tian kepada pemimpin paviliun, dan beberapa tetua lainnya karena pemuda seperti Lin Tian itu sangatlah berharga. Menciptakan kaisar pil tingkat tinggi kelas rendah di usia muda, itu bisa dianggap sebagai harta karun yang sangat berharga bagi paviliun alkemis mereka. Aku berharap saudara dan pemimpin bisa menanggapinya dengan cepat, ucap tetua ke-8 dengan wajah cemas. Di luar paviliun alkemis, Bibi Ling Xuer berdiri dengan wajah marah, karena dia sangat membenci keluarga Ling. Baik itu Lin Tian, Ling Xuer, maupun Ling Jun. Dia ingin membalas dendam kepada mereka, lalu ide yang luar biasa muncul di pikirannya. Dia pergi ke sekte kuil suci dengan tujuan meminta bantuan mereka untuk membalaskan dendam, serta untuk mengambil alih kerajaan Ling untuk dirinya sendiri. Oh, jadi, katamu ini sudah sesuai dengan apa yang kamu duga? Tanya King Yu kepada Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepala, bahwa tidak benar kalau semua sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena dia tidak berharap bahwa orang yang datang ke sini langsung adalah tetua ke-8 dari paviliun alkemis. Tetapi kamu telah menjadi kaisar pil, kemungkinan tetua ke-8 datang hanya untukmu. Ucap King Yu lagi. Lin Tian tidak peduli jika dia ingin datang, maka datang sajalah. Tetapi jika dia berniat mengganggu dirinya, maka dia tidak akan membiarkan orang itu lolos dengan mudah. Bibi, maaf telah membuatmu menunggu sampai besok, ucap Lin Tian sambil meminta maaf. Hahaha, tidak masalah, selama itu dapat membantu menantuku, apa salahnya, ucap King Yu dengan wajah gembira. Hanya Ling Jun yang terus menggelengkan kepalanya dengan sedih, ketika dua melihat betapa antusiasnya King Yu terhadap Lin Tian. Walaupun dia terlihat sedih, tapi dia tidak sesedih bayi kecil yang masih dikurung, dan dinikmati oleh para kucing betina di dalam kandang yang disediakan oleh Ling Xuer sebelumnya. Tolong, kakak ipar, aku salah, tolong maafkan aku. Ucap bayi kecil dengan wajah yang lemah. Tetapi di sana tidak ada siapapun, karena semua orang sibuk dengan keadaan mereka sendiri. Wajah bayi kecil sudah penuh dengan kesedihan, karena dia tidak menyangka kalau Ling Xuer juga bisa melakukan hal kejam seperti ini kepada dirinya. Tolong berhentilah, ucap bayi kecil ketika melihat beberapa kucing yang masih belum puas. Sebelumnya, datang lagi si betina kepada bayi kecil dengan tatapan yang seperti kelaparan. Bayi kecil dengan sedih berteriak, sambil melihat perlakuan kucing betina ini kepada dirinya. Bayi kecil sudah membuat keputusan, dia tidak akan pernah menyinggung Ling Xuer maupun Mu Xuanyin lagi. Karena dia merasa, jika dia melakukan hal buruk lagi, mungkin dia bisa menjadi gila. Sebenarnya Ling Xuer tidak ingin lama menghukum bayi kecil, tapi karena ada beberapa masalah sebelumnya, jadi dia lupa dengan bayi kecil yang masih dikurung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.